Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Nah, selesai. Tugas yang kemarin dikumpulkan ya? Udah semua ya. Untuk ekspansi deret Taylor ya, atau McLaurin ya. Kumpulkan. Ya, ini masih materi lanjutan dari kemarin. Karena ini materinya banyak ya, kalau kalian lihat di buku Wisbat. Itu berapa ya? Mungkin ada 3. Yang paling penting itu 3. Ada Dizong, equation, kemudian ada Hermite, kemudian ada Bessel ya. Kemudian Lager, ada 4 ya kira-kira yang kita coba selesaikan di bagian ini. Jadi kalau kita menggunakan metode deret, berarti yang harus kita katakan bahwa solusinya itu merupakan apa? Merupakan apa? Merupakan apa? Ekspansi polinomial ya. Berarti apa ini? A0, A1, X, A2, kuadrat, A3, X pangkat 3, sampai dengan AN, X pangkat N. Oke, itu ya. Mana tugasnya? Udah dikumpul? Udah semua ya? Ini aja? Nah, udah ya, berarti udah mulai. Nggak ada nulis lagi. Kenapa? Catatan. Oh iya, nggak apa. Kalau yang udah catat nggak apa. Oke ya. Jadi ini sebagai inputnya dimasukkan ke dalam persamaan diferensial. Nah, kemudian kalau misalnya hanya persamaan orde pertama, maka kita cari apa? Sebagai input, misalnya gini. Yang kemarin apa? Yang kemarin. Yang paling sederhana kemarin apa? Y aksen sama dengan apa? Kemarin ya. Lupa. Persamaan yang pertama. Y aksen sama dengan Y. Ya kan? Yang pertama. Y aksen sama dengan, berarti yang kita butuhkan apa di situ? Dan Y aksen ini adalah apa? Di Y. Oke, berarti yang kita butuhkan adalah apa? Turunan pertama. Atau ini kan kita bisa nyatakan sebagai apa? Sigma. Kemudian apa? N sama dengan 0. Kemudian apa? AN, X pangkat. Berarti kita butuhkan di sini sebagai input, di sebelah kiri, persamaan ini adalah turunan pertama terhadap fungsi X. Berarti Y aksen kan? Sama dengan apa? Nah, kalau ini kita turunkan, sebelum kita tulis bentuk seperti ini, jadi apa ini? 0 kan ini? Ya, berarti apa? A1, kemudian 2, A2, X, kemudian 3, A3, X kuadrat sampai dengan N, AN, X pangkat, nah pangkatnya berkurang 1. Jadi kalau kita nyatakan ini sebagai sigma, berarti apa? Sigma N, nah mulai dari 1 kan? Sampai dengan, kemudian jadi apa?
N, kemudian AN. Nah, itu. Nah, kalau perlu orde pertama ya, turunannya. Kalau bentuknya seperti ini, berarti perlu apa? Turunan kedua. Berarti kita turunkan lagi nih, jadi apa? Jadi 2 A2 6 A3 dan seterusnya. Nanti apa? N, kemudian N, ini 1, kemudian X, pangkatnya berkurang 1 lagi kan? 2. Jadi apa ini? Sigma N sama dengan mulai dari berapa? 2 kan? 2 ini kan? Kemudian apa? Nah itu. Oh iya ya, kurang air ya. N A N. Kemudian X pangkat N minus 2. Oh ini ya, 2. X pangkat N. Nah ini jadi ini kita inputkan ke dalam persamaan ini. Kemudian nanti kita samakan pangkatnya. Nah itu, jadi kita samakan pangkatnya. Oke. Itu yang harus diingat ya di bagian ini ya. Nah, kita ambil contoh yang lain. Nah, contohnya misalnya yang sering ya, yang lazim adalah kasus osilator harmonik. Ini contohnya adalah kasus osilator harmonik. Nah, berarti apa? Kasus osilator harmonik gimana persamaannya? Coba, gimana? Kalau terhadap waktu, misalnya, Y kita anggap ya, biar sama. Kemudian, minus ya, omega kuadrat. Dan kita tahu solusinya apa nih? Solusinya kemarin? Solusinya apa? Solusi persamaan ini apa? Yang kemarin? Kombinasi dari fungsi cos ditambah sinus. Nah, ini solusinya. Kombinasi dari fungsi cos dan sinus. Atau ini adalah apa? Cos dan sinus itu apa kalau di Euler equation? Cos dan sinus. Kombinasi cos dan sinus. Identitas apa itu? Kenapa? Bukan, ini. Cos dan sinus itu kita bisa nyatakan dengan apa? Gimana? Alicia gimana? Kombinasi cos dan sinus bisa nyatakan sebagai apa? Apa? Gimana? Jawabannya gimana? Jawabannya? Gimana? Cos dan sinus kombinasi apa? Rangga gimana? Cos dan sinus kombinasi apa? Ini. Iya kan? I omega T. Berarti apa ini? Cosinus omega T plus I sinus. Nah, ini harus diingat bahwa fungsi ini sama aja dengan ini. Sama aja, nggak ada bedanya. Ya kan kalau kita tuliskan ini kan sebenarnya solusinya ini bisa juga kita tuliskan Y sama dengan A, Y
I omega T. Coba aja. Kalau ini saya turunkan 2 kali, balik lagi nggak ke sini? Ya kan? Kalau saya turunkan sekali, jadi apa nih? Y dot kan berarti. Kalau Y dot itu adalah, kita biasanya nyatakan ini berarti turunan terhadap waktu. Biasanya ya. Kan kita di semester awal kemarin, kita sempat singgung. Kalau turunan ini terhadap waktu jadi apa nih? Jadi, I omega A I omega T. Turunan lagi? I omega lagi kan? Kemudian berarti ini adalah I omega kuadrat. Dan ini apa? I kuadrat, omega kuadrat, A. I kuadrat sama dengan berapa? Ini 1 kan? I itu kan bilangan imajiner kita nyatakan sebagai akar 1. Berarti ini adalah minus omega kuadrat. Kemudian yang ini adalah apa? Y kan ini kan? Ini adalah ini. Berarti ini adalah, balik lagi ke sini kan? Berarti ini adalah solusinya. Itu adalah solusinya itu. Tapi kan di ujian nggak mungkin nebak-nebak kan? Kalau ini kan udah tahu polanya. Bahwa kalau kita turunkan 2 kali itu menjadi fungsi yang dia sendiri, berarti fungsinya itu pasti adalah bisa cos, bisa sinus, atau kombinasi keduanya adalah eksponensial imajiner. Makanya kita perlu menggunakan metode Deret. Nah, kalau ini kita selesaikan menggunakan metode Deret, berarti apa yang kita masukkan? Berarti Y sama dengan sigma. Kita masukkan, kita ganti jadi X-nya jadi T ya. N sama dengan 0 sampai dengan hingga, kemudian apa? A, T pangkat N. Apalagi yang kita perlu? Turunan pertama dulu. Berarti apa? Y dot sama dengan sigma. Kemudian apa? N sama dengan 1 sampai dengan hingga, kemudian AN T N min 1. Kali N ya, maaf. Turunan yang satu lagi. Berarti apa? Sigma N sama dengan 2 sampai dengan hingga, berarti turunkan sekali lagi N min 1 AN T N minus 2. Nah, sekarang udah dapat. Berarti yang kita inputkan yang mana? Yang mana kita inputkan? Ke dalam ini. Berarti yang kita inputkan adalah persamaan 1 dan ini misalnya 2, ini 3. Berarti yang 1 dan 3 kita masukkan ke yang 1 kita masukkan ke yang sebelah sini. Kemudian yang 3 kita masukkan yang sebelah kiri. Berarti kita bisa tuliskan yang suku bagian kiri itu sama dengan apa jadinya? Berarti suku yang bagian kiri adalah sigma. Nah, tapi ini perlu kita ganti dulu ya, yang suku yang bagian kiri kita perlu ganti dulu. Yang ini ya. Oke. Kita geser dulu ya. Karena dia pangkatnya ini N-2, kemudian ini pangkatnya adalah N. Maka ini kita geser. Nah, kita geser dulu dia. Berarti kita misalkan N itu adalah M plus 2. Ya, N itu adalah M plus 2. Berarti dari sini, ketika N-nya sama dengan 2, berarti M-nya sama dengan berapa? 0.
Atau kan dari sini apa? M sama dengan N minus 2. Ketika N-nya infinity, menuju infinity ya, maka M-nya juga infinity juga. Sehingga apa? Y double dot ini saya bisa tuliskan sama dengan sigma M sama dengan 0. Kemudian ini jadi M plus 2. Kemudian plus 1 A M plus 2 T M. Karena ini dalam indeks, M saya bisa ganti jadi N. Jadi apa? N plus 2, N plus 1, AN plus 2, T pangkat. Nah, itu. Nah, sekarang baru kita masukkan ya suku bagian kiri dan kanan. Jadi harus kita lihat ya. Kotor ini ya. Pintar. Oke. Berarti apa? Harus kita ingat berarti kita tuliskan suku bagian kiri itu harus sama dengan suku bagian kanan. Nah, itu yang harus diingat ya. Berarti suku bagian kiri adalah sigma N sama dengan sehingga kemudian N plus 2 N plus 1 N plus 2 T pangkat N sama dengan apa? Minus omega kuadrat sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN T pangkat N. Nah, ya, sekarang yang kiri sama kanan dia sudah sama, kita pindahkan ya. Kita pindahkan. Jadi saya bisa tuliskan atau ya saya tuliskan ya sigma N sama dengan 0 sampai T hingga kemudian N plus 2 N plus 1 AN plus 2 kemudian minus omega kuadrat AN kemudian TN dengan 0 plus ya ini. Nah, kalau kita dilihat di sini berarti apa? Berarti yang harus 0 yang mana? Ya, yang dalam kurung. Kalau yang ini 0 berarti fungsinya 0. Itu adalah solusi trivial. Berarti nggak perlu kamu selesaikan lagi karena udah 0 kan? Y-nya 0 ya, solusi tapi solusi trivial namanya. Ya, solusinya nggak terlalu penting ya. Sehingga apa? Yang harus 0 adalah ini. Berarti apa? Ini harus sama dengan 0. Nah, jadi kalau persamaan ini kali ini harus sama dengan 0, berarti yang ininya harus sama dengan 0, bukan ini. Kalau ini 0 berarti semua 0. Karena ini T-nya 0 kan? T-nya 0. Sehingga fungsinya adalah fungsi Y sama dengan 0. Jadi kalau T-nya pangkat N sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, ini bukan solusi, ini solusi trivial namanya. Trivial. Bukan ini yang kita cari. Kalau kayak gitu ujian ya 0 semua kan? Nggak perlu ada yang dicari. Nah, sehingga apa di sini? Berarti yang ini harus sama dengan 0. Berarti N plus 2, kemudian N plus 1, kemudian AN plus 2, ditambah omega kuadrat AN, dia harus sama dengan 0. Berarti dari sini saya dapatkan AN plus 2 itu sama dengan
saya bagi semua deh dengan ini sama dengan minus omega kuadrat AN dibagi dengan N plus 2, N plus 1. Nah ini yang penting, karena dari sini kita dapatkan hubungan rekursif atau kadang disebut iteratif atau recurrence. Recurrence relation. Jadi hubungan yang berulang. Jadi kita bisa dapatkan itu. Jadi kalau kita tahu A0, saya tahu berikutnya. Kalau saya tahu A1, saya tahu berikutnya. Jadi hubungan yang berulang. Sampai di sini ada yang mau tanyakan di bagian ini? Dari sini ke sini udah tahu ya? Ini kan sama kan? Berarti apa? Ini saya pindah ke sini minus kan? Minus omega kuadrat AN, berarti AN plus 2, berarti ini saya bagi semua dengan N plus 2 kan? N plus 1, dapatkan ini. Nah, yang ini yang kita akan masukkan ke ini. Nah, tapi kita cari dulu bentuknya seperti apa. Nah, berarti kita cari mulai dari apa? Kalau kombinasinya itu apa? Kombinasinya adalah berarti apa? A0, kemudian apa? A1, kemudian A2, kemudian A3 ya. Sampai dengan AN. Ini yang harus kita cari, A0, A1 sampai dengan N. Dari sini. Ya, dari situ. Berarti apa? Berarti kita mulai dari kalau N-nya sama dengan 0. Kalau N-nya sama dengan 0, berarti A ya 2, berarti sama dengan apa? Minus omega kuadrat per 2 kali 1 ya. 2 kali 1. Berarti A0. Kemudian kalau N-nya sama dengan 1. Berarti saya dapatkan apa? A3. Berarti apa? Minus omega kuadrat. Berarti saya dapatkan 3 kali 2. Kemudian A1. Kemudian kalau saya ambil N sama dengan 2. Jadi saya dapatkan A4, berarti sama dengan minus omega kuadrat per berapa? 4 kali 3. Jadi apa? A2 berarti sama dengan apa nih? A2 kan ada nih kan, berarti apa? Minus omega kuadrat per 4 kali 3, ini dulu kan? Dikali dengan A2-nya. Ini kan dulu kan? Dikali dengan ini apa? Minus kuadrat per 2 kali 1 A0. Berarti saya dapatkan di sini apa? Omega pangkat 4 per 4 faktorial. No, berarti ini sama dengan apa tadi? Minus omega kuadrat per 2 faktorial. Berarti ini sama dengan minus omega kuadrat per 3 faktorial. Nah, sekarang kita cari N sama dengan 3. Kita cari ya. N sama dengan 3. Berarti apa? A5 kan? Kemudian minus omega kuadrat per 5 kali 4. A berapa?
A3. Nah, masukkan A3-nya. Berarti minus kuadrat per 5 kali 4 dikali dengan ini. Minus kuadrat 3 faktorial A1. Berarti sama dengan apa? Negatif A5. Ya, berarti sama dengan omega pangkat 4 per 5 faktorial A1. Kita ambil sampai dengan 5 lah. N sama dengan 4 berarti, percepat ya. Berarti A6 sama dengan, nanti kamu cek ya, minus omega pangkat 6 faktorial A0. N sama dengan 5, kita dapatkan A7 sama dengan minus omega pangkat 6 per 7 faktorial A1. Nah, lihat di sini. Kombinasinya adalah apa? Ada 2. Kalau dia N-nya sama dengan genap, maka dia kita nyatakan sebagai A0. Ya kan? Lihat di sini ya. A0, mana lagi A0? A0, A0. Itu yang genap. Kalau yang ganjil? Ya, yang ganjil ya. Ini odd ya. Odd, kemudian ini odd, kemudian ini. Sehingga kita bisa nyatakan seluruh solusi ini sebagai apa? Solusinya nanti adalah A0 ditambah A1. Nah, jadi kombinasi dari A0 dan A1. Solusinya. Tinggal masukkan ke dalam. Yang A0 yang mana ya itu? Kita cek ya. Kita masukkan solusinya. Nanti saya dapatkan apa? Solusinya mulai dari kalau A0. Bisa dapatkan. Saya tuliskan dulu ya. Y sama dengan apa? Berarti A0. Masukkan aja dulu nilainya. A0 dulu ya. A0 ditambah apa? Atau A0 langsung. A0 1 ya, ini A0. Kemudian yang ini ya. Berarti apa? Minus omega. Ya. Omega, saya bisa tuliskan omega kuadrat T kuadrat per 2 faktorial. Mana lagi? Ini ya. Tahu kan dari mana ini? Saya ulangi dulu. Bentar. Saya hapus dulu. Saya tuliskan dulu bentuk yang tadi. Berarti kan tadi apa ya? Y sama dengan A0 tambah A1T tambah A2T kuadrat tambah A3T pangkat 3 tambah A4T pangkat 4 tambah A5T pangkat 5 tambah misalnya A6T pangkat 6 AN-T pangkat N. Berarti yang harus saya inputkan ke sini yang mana? Ini kan? Bagian-bagian ini kan? Ini yang harus saya inputkan ke dalam. Ini kan? Kalau A0 ya A0 kan? Berarti apa? Di sini saya dapatkan. Yang saya gabungkan yang mana nih? Itu yang saya gabungkan adalah yang kombinasinya ya. A0. Kemudian apa? Yang ada A0-nya. Berarti A2T. Yang ada lagi yang mana? Ya, A4. Kemudian T pangkat 4 ya.
A6 T pangkat sampai dan seterusnya. Ditambah A1 T tambah A3 T pangkat 3 tambah A5 T pangkat 5 tambah A7 T pangkat. Nah, jadi yang ini kan nanti dinyatakan dalam A0. Yang A4 dinyatakan dalam A0. A6 dinyatakan dengan A0. Nah, itu poinnya. Sehingga ini jadi sama dengan apa nih Y-nya? Jadi saya masukkan A0, A2 saya ganti. Kedua yang mana? Ini kan? Berarti apa? Minus kuadrat per 2 faktorial. Kemudian apa? A0 T pangkat 2. Kemudian apa? A4 jadi apa? Omega faktorial, kemudian A6, kemudian apa? Minus, kemudian yang berikutnya A1 T, kemudian apa? Ya, A3 berarti minus omega kuadrat per 3 faktorial, kemudian A1 T pangkat 3. Kemudian ini positif ya. A5 ya. Ini ya. Omega pangkat 4 per 5 faktorial A1 T pangkat 5. Kemudian minus omega pangkat 6 per 7 faktorial A1 T pangkat 7. Berarti sekarang yang saya keluarkan apa? A0-nya ya. Jadi saya dapatkan di sini. Jadi saya keluarkan langsung aja ya. Atau saya tuliskan doang lah. Berarti apa? A0. Dan ini berarti 1 kurang omega. Nah, lihat nih. Omega T pangkatnya sama kan? Nah, saya bisa tuliskan gini. Per. Sama kan? Jadi apa? Plus omega T pangkat 4 per 4 faktorial. Kemudian ini minus omega T pangkat 6 per faktorial. Nah, berikutnya, pangkatnya nggak sama. Ini kan? Nah, berarti saya bisa nyatakan gini kan? Supaya pangkatnya sama. Oh iya ya, per T ya, sorry. T ya. Bentar ya, saya coba cek. Per omega. Per omega. Per omega kita buat, bukan T. Kalau per omega kan bisa kan ini jadi pangkatnya naik. Biar sama dengan ini. Berarti apa? Ini sama dengan apa? Omega T, kemudian apa? Minus omega T pangkat 3 faktorial. Kemudian tambah berapa nih? Omega T pangkat 5 per 5 faktorial minus omega T pangkat 7 per 7 faktorial. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan di bagian ini? Dan kalau misalnya biasanya kita nyatakan omega T ini sebagai apa nih? Omega T.
Hmm? Omega. Theta sebagai apa? Jarak kan? Jarak polar kan? Nah, jadi gini. Ini kan? Nah, jadi kalau dia omeganya konstan, maka besarnya ini, maka ada theta sama dengan apa? Omega. Sama aja dengan ini apa? S sama dengan V kali, atau X sama dengan V kali. Sama aja. Kalau dia di sirkular, kecepatan sudutnya adalah omega. Kalau ini linear, translasi ya, linear, bukan rotasi, maka dia V. Kecepatan translasi, perpindahan kalau itu. Kalau ini dia koordinatnya koordinat apa namanya? Polar, perputaran. Besarnya itu adalah seberapa nilainya. Kalau misalnya satu lingkaran penuh, berarti omeganya, theta-nya adalah apa namanya? 2pi per T kali T ya. Nah, sekarang kita bisa tuliskan di persamaan ini yang sebelah kiri. Saya bisa nyatakan sekarang dengan bentuk itu. Theta sama dengan omega T. Jadi kalau saya nyatakan, ini berarti apa? Y sama dengan A0, kemudian 1 kurang theta kuadrat per 2 faktorial. Kemudian ditambah theta pangkat 4 per 4 faktorial, tambah kurang ya, theta pangkat 6 per 6 faktorial. Kemudian berikutnya, ini adalah theta, kemudian kurang theta pangkat 3 per 3 faktorial, A1 per omega tadi. Kemudian, theta pangkat 5 kurang theta pangkat. Nah, udah kelihatan belum bentuknya? Yang atas itu apa itu? Deret fungsi apa itu? Yang atas. Deret fungsi apa yang atas? Ya, kita ambil ya. Theta sama dengan fungsi apa? Deret fungsi apa itu? Deret fungsi apa yang atas? Lihat bentuknya. Theta lagi sudutnya. Ini adalah cos. Ini adalah sinus. Ya kan? Berarti kan dari sini kita dapatkan fungsi yang tadi lagi ya, Pak. Y sama dengan konstanta misalnya A1 cosinus theta plus A2 sinus theta. Atau ini adalah A1, kita balik lagi ke yang tadi, omega T plus A2 sinus omega. Sama nggak sama yang tadi? Sama ya. Ya konstantanya aja. Nah ini yang tadi apa? Saya tuliskan. Y sama dengan alfa cos sama. Itu. Nah, jadi ini jangan dilupakan ya, ekspansi Taylor ya. Ekspansi dari Taylor, Maclaurin ya, sama aja. Di sekitar T0 atau di sekitar di luar T0. Nah, itu harus diingat terus ya, yang bagian ini. Harusnya kalian udah tahu nih, bentuk apa. Kenapa? Kalau nggak hafal, bentuknya apa? Gimana? Gimana cara mengetahui itu fungsi sinus atau cos?
Nah, kalau perlu ingat. Nah, kalau dia fungsi sinus, kalau tetanya kecil, maka fungsi sinus itu akan mendekati theta. Kalau fungsi tetanya kecil, kalau fungsi kosinus akan mendekati 1. Nah ini, berarti ini adalah fungsi cos, ini fungsi, itu penandanya. Penanda kalau itu adalah fungsi cos dan fungsi sinus. Nah, jadi kalau ini tetanya kecil, maka ini saya bisa abaikan kan? Ya kan? Kalau sesuatu yang dipangkatkan makin besar, pangkat yang besar yang kecil ya, itu akan nilainya akan makin kecil. Ya. Contohnya berapa? Ya, misalnya berapa? Rekeningmu berapa? Ini ya, orde, pangkatnya berapa? Hah? 6 ya? 7,7. Hah? Masa nggak tahu? Misalnya pangkat 8 lah misalnya. Rekening ordenya dia ya. Berarti apa berapa nih? 0,0. Kemudian berapa? 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah. Saya pangkatkan ini. Pangkat 3. Berarti makin banyak nolnya kan? Nolnya jadi minus 24 kan? Jadi minus 24. Makin mendekati 0. Makin menuju 0. Nah, sehingga ini saya bisa abaikan. Begitu juga yang atas ya. Kalau tetanya kecil, maka ini saya bisa abaikan. Nah, itu. Ya. Ya, kalau uangmu sedikit uangmu sedikit berkurang 500.000 kan terasa kan? Tapi kalau di rekening uangnya 1 miliar berkurang 500.000 terasa nggak? Nggak ingat kali. Nah, itulah pembandingnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan di bagian ini? Jadi intinya ini, apa intinya? Kacamata. Intinya apa ini intinya? Intinya apa? Intinya ini adalah kita tentukan masing-masing turunan ya. Turunan pertama, turunan kedua. Mau orde ketiga juga bisa ya. Kemudian kita susun. Nanti kita susun pangkat-pangkat yang sama. Baru kita cari hubungannya. Sama aja dengan kalian menyelesaikan persamaan kuadrat. Ya. Sama dengan menyelesaikan persamaan kuadrat. Contohnya misalnya x kuadrat ditambah 4x tambah 4 sama dengan 0. Misalkan ini kan. Berarti apa nih? X-nya berapa nih? Supaya 0? X-nya 0 nggak bisa ya. Jadi kita faktorkan dulu ini kan. X tambah 2 kan. X tambah 2. Kebetulan sama ya. Berarti nilainya ini 0 ketika X sama dengan minus 2. Nah itu. Jadi kalau kita nggak gambarkan persamaannya, gimana kira-kira gambarnya? Gimana? Gimana? Gambarnya gimana kira-kira? Ini adalah
Mana? Mana gambarnya kira-kira? Masukkan nilai-nilai. Kalau dia tadi ya berapa? Pembuat nolnya bagaimana? Minus 2. Berarti di minus 2 ini dia sama dengan 0. Di X sama dengan minus 2. Kira-kira di sini. Ya. Selebihnya yang kamu perlukan apa? Beyond-nya itu. Kalau dia 0 berapa nilainya? 4. Berarti apa? Itu kalau 0. Jadi bentuknya kira-kira gimana? Kan naik kan itu. Berarti simetri kan? Pas di sini ujungnya kan berarti gini kan? Kira-kira gitulah. Nah, karena di sini kan sebelah kini sama dengan sebelah sini. Nanti berarti di sini berapa nih? Ya minus 4. Masukkan minus 4. Berarti apa nih? Minus 4. Berapa? Berarti minus 4. Terlalu semangat. 4 kuadrat tambah 4 kali minus 2. Tambah berapa nih? 16 minus 8 tambah kenapa? Oh sorry. Nah ini 4 ya. Nah itu kan di sini simetri. Nah, itu untuk menggambar ya. Harus latihan menggambar. Nah, biasanya kalau seperti ini berarti parabolanya terbuka ke atas, dilihat dari konstanta dari fungsi kuadratnya. Kalau negatif, parabolanya terbuka ke bawah. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bentuk persamaan yang lain. Sebenarnya udah saya tuliskan bentuknya. Mati nih, minta tolong ya. Mati lagi. Jadi persamaannya persamaan Legendre. Ya. Persamaan Legendre. Ini. Biasanya di beberapa buku ada yang nulis L, ada N, tapi sama aja maksudnya. Tadi ini kan. Ini ya. Ini. 1 minus X kuadrat, D kuadrat Y, DS kuadrat minus 2X DY. Bentuknya seperti ini. Ada yang nulis L, ada yang nulis N. Sama aja ya. Biar jelas. Nah, ini. Ada yang nulis N, ada yang nulis L. Sama aja. Jadi kalau kita tuliskan, bentuk persamaannya adalah 1 minus X kuadrat ini kita turunkan nanti dari persamaan diferensial parsial ya. Tapi kita nggak jelaskan ini nanti di kuliah berikutnya ya. Di bab berikutnya. Diturunkan dari persamaan diferensial parsial. Jadi ini diturunkan dari persamaan diferensial parsial. Kemudian yang perlu kita
Ingat di sini L-nya adalah positif. Positif ya. Bisa 0 juga. L. Tapi untuk L itu nggak begitu menarik kan. Kalau L-nya 0 ya kan 0 ini. Jadi persamaan biasa aja. Ini nggak begitu menarik. Jadi yang perlu kita cari itu adalah L1, L2, L3, dan seterusnya. Nah, ini digunakan nanti kalian dipakai di kuantum, di elektromagnetics, bentuk persamaan ini. Persamaan diferensial. Jadi kalau ada kalian temu bentuk persamaan diferensial seperti ini, maka kamu jangan integralkan. Gimana integralkannya? Nggak bisa dipisahkan kan? Maka menggunakan metode ini. Nah, tetap kembali ke persamaan ansatsnya, inputnya. Berarti kita masukkan adalah N, 0, AN, X pangkat. Nah, ini harus dihafal. Minimal kalau di ujian ini hafal, itu ada nilainya. Ini, fungsi ini. Ini harus dihafal. Ini harus dihafal kalau ini. Berarti yang kita cari pertama apa? Y aksen kan? Kita tekan dulu ini. Y aksen kan? Karena di sini ada turunan kedua dan turunan pertama. Berarti Y aksen adalah sigma N sama dengan 1. Kemudian AN X pangkat N min 1. Y double aksen. Oh ya, lupa terus N. N. Kemudian X pangkat N min 1. Kemudian N sama dengan 2 sama dengan taingga. Kemudian apa? N min 1 AN X pangkat N minus 2. Kemudian kita masukkan ke sini semuanya, kita masukkan sehingga kita dapatkan apa? Kita keluarkan dulu. Ini berarti kan kalau saya tuliskan ulang ini jadi apa? Y double aksen kurang X kuadrat Y aksen minus 2X Y aksen plus L 1 Y sama dengan 0. Berarti ini saya bisa tuliskan sigma N sama dengan 2 sampai dengan taingga. Kemudian N min 1 AN X pangkat N min 2 minus X kuadrat sigma N sama dengan 2 sampai dengan taingga N 2 AN X pangkat N minus 2. Kemudian minus 2X sigma N sama dengan 1 sampai dengan taingga N AN X pangkat N min 1 plus L plus 1 sigma N X pangkat. Nah ini bentuk persamaannya. Kita lihat di persamaan, ini saya misalkan, ini persamaan kedua, saya misalkan. Dari persamaan kedua itu kita dapatkan apa? Dari yang dua ya. Berarti sama dengan apa? Ini sigma, kemudian N min 1 AN X pangkat N, ya kan? Saya kalikan ini kan? Pangkatnya 2 sama min 2 habis kan? Saya masukkan ke dalam. Mana lagi? Ini ya. Dipangkat 1, ini 1. Ini saya anggap ini persamaan yang sama satu aja. Sama 1, ini sama 2. Nah, dari 2 saya dapatkan apa? Sigma, ini N sama dengan berapa tadi? 2 ya. Kemudian ini N sama dengan 1. Berarti ini adalah
N, AN, X pangkat N. Nah, jadi yang satu, kedua, sama ketiga, sekarang pangkatnya X pangkat N. Ya, itu yang paling penting ya. Yang ini, semua pangkat N kecuali yang ini. Nah, itu harus kita geser. Berarti apa kita misalkan itu? Kita ambil ini, yang ketiga lah. Ini harusnya yang pertama tadi. Kita geser semua ke pangkat N. Ini merah nih. Oke. Kita geser ini, tadi kedua, ini yang ketiga ya. Kita geser berarti kita dapatkan, sini mungkin ya. Ya, berarti kita dapatkan, ini saya misalkan seperti biasa, ini kalau saya geser langsung aja, berarti kamu langsung bisa dapat itu. Berarti apa? Sigma? Sigma apa? Sigma boy. Sigma apa? Sigma apa ini? Sigma N sama dengan 0. Kemudian apa? N plus 2 N. Ini berarti kan N dong. Iya kan? Sorry. N plus 1 ya. N plus 1. Kemudian AN plus 2 X pangkat N. Nah, masukkan semuanya. Jadi saya dapatkan minus sigma N minus 1 AN X pangkat N. Berarti N sama dengan berapa nih? 2 ya. Ini tadi ya. Kan tetap yang ini. Kemudian berapa lagi? Minus sigma N sama dengan 1 sampai dengan T3 2 N kemudian AN X pangkat N plus L atau saya masukkan lagi ke dalam sigma N sama dengan 0 sampai dengan T3 L plus 1 AN X pangkat N sama dengan 0. Nah, sekarang XN-nya sudah dalam semua sukunya dalam X pangkat N. Jadi kita bisa faktorkan ya. Kita faktorkan. Nah, kita ambil dulu. Pada N sama dengan 0. Nah kan ini kan N-nya mulai dari 0 kan? Untuk yang suku yang, saya ambil suku yang pertama ya. Suku yang pertama. N suku yang pertama N-nya, oh ya N sama dengan 0. Berarti kita dapatkan apa? Masukkan 2 kali 1 A2 X pangkat 2 berarti 2 A2. Kenapa? Oh iya ya, 0 ya. 2 A2. Kemudian suku yang mana lagi ada 0-nya? Ini kan? Berarti di suku yang saya anggap suku kedua, 3, keempat. Nah, suku yang kedua, keempat, berarti apa? Sigma, sigmanya hilang. L plus 1, A0, X pangkat 0, 1 ya. Nah itu.
kemudian pada N sama dengan 1. Nah, di sini ada yang sama dengan 1 kan? Berarti apa? 3 dikali dengan 2, kemudian A3 X pangkat 3. Berarti apa? 6 A3 X pangkat 3. Pangkat 1 ya. Oke. Kemudian apa lagi yang ada satunya? X suku yang pertama, suku yang ketiga. Berarti kemudian 2, kemudian A1 X. Kemudian mana lagi? 4 ya. Yang 4. Yang 4 apa? L plus 1 A1 X. Nah, itu. Ini berarti yang di luar nanti, di luar. Yang selebihnya di dalam. Karena ini kan berangkatnya dari 0 kan? Makanya ini perlu kita keluarkan dulu. Ya, ini kita perlu keluarkan dulu karena yang ini ketika N-nya sama dengan 2 sama semua kan? Kecuali di 0 dan 1. Nah, itu kenapa kita harus cari di N0 sama dengan N sama dengan 1. Kalau ini nggak mengandung N sama dengan 0 sama 1 kan? Ya kan? Kalau kamu masukkan 0, ini berapa nih? 0 kan? Kamu masukkan 1. 0 juga kan? Sehingga nggak mengandung N sama dengan 2. Jadi kita paskan dia. Sebenarnya bisa aja kita geser ini. Ke N sama dengan 0 bisa juga. Tapi nanti ini ikut bergeser kan? Ya. Nah, sehingga kita lebih suka kita ambil di N0 sama dengan 1, kita keluarkan dari sini. Kemudian kita keluarkan dari sini. Kemudian kita keluarkan dari sini. N0 sama 1-nya kita kelompokkan di luar. Ya. Sehingga ini cukup panjang ya. Cukup panjang. Nanti kalian bisa, nanti saya tunjukkan hubungan rekursifnya, nanti kalian bisa coba ya di rumah ya. Jadi meskipun ini sudah dibahas di kelas, itu harus diturunkan kembali ya, biar terlatih. Turunkan kembali di rumah ya. Terlatihan ya. Nah, sekarang kita bisa tuliskan, saya bisa tuliskan semuanya menjadi apa? Berarti saya bisa tuliskan 2, A2 apa lagi? Tambah L plus 1, A0. Tambah, ya 6A3 minus 2, A1 plus L plus 1, A1 X. Nah, itu. Yang suku-suku ini. Saya jumlahkan semua. Nah, sekarang yang tinggal berikutnya. Berarti sigma N sama dengan 2 sampai dengan infinity. Kemudian berarti apa? Masukkan semua. Sama seperti yang tadi. Plus 1, AN plus 2. Kemudian minus NN min 1, AN minus 2N, N plus L plus 1, kemudian AN X pangkat N. Dan ini harus sama dengan 0. Nah, kalau ini sama dengan 0, berarti yang mana 0? Berarti ini harus sama dengan 0. Kemudian ini juga masing-masing ya, 0. Kemudian ini juga ya. Pokoknya ini semua 0 ya. Juga 0, kemudian ini juga 0. Gila ya.
Ya, saya bisa tuliskan yang pertama ya. Berarti ini adalah 2A2 tambah L plus 1, A0 sama dengan 0. Nah, dari sini saya bisa dapatkan bahwa A2 adalah minus L plus 1 per 2 kali 1, 0. Yang berikutnya, ini saya harus kelompokkan lagi. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, ini kelompok ketiga, ini kelompok pertama, kedua. Dari yang kelompok kedua, itu saya dapatkan 6A3 minus 2A1 tambah L plus 1 sama dengan 0. Dari sini saya dapatkan, jadi kamu coba ya, sama aja nih, minus L plus 2, L min 1 per 3 kali 2, 1. Nah ini ya, jadi ini berarti apa? 6A3, sorry. Oh ya, ini A1 ya. Nah, difaktorkan aja semua atau dikelompokkan ini, ya kan? Ini masukkan, faktorkan, nanti dapat semua ini. Dapatkan itu. Nah, sekarang ini untuk N sama dengan 0 dan 1 kan? Nah, sekarang untuk N lebih besar daripada sama dengan 2. Berarti kita bisa tuliskan ini. Berarti apa? N plus 2, N plus 1, AN plus 2. Nah ini, sama dengan ini. Kan? Ini kan 0 kan, berarti saya pindahkan ke kanan semua kan? Jadi sama dengan apa? Sama dengan N min 1, AN plus 2N, AN minus L plus 1, AN. Jadi karena waktunya terbatas, saya skip di sini. Jadi ini sama dengan, jadi kamu coba ini adalah N plus L plus 1, N minus L, AN. Coba aja nanti. Tinggal dikali-kalikan aja ya. Dapatkan itu. Kalau nggak bisa, tanya ChatGPT ya. Tanya apa? Bukan Mbah Google lagi, apa namanya? Buyut ya mungkin ya. Coba ya. Berarti kita dapatkan apa? AN plus 2 sama dengan apa? N plus L plus 1. Nah, ini difaktorkan aja nanti. N minus L per N plus 2, N plus 1, AN. Nah ini. Dapatkan ini. Bentuk itu. Hubungan rekursifnya. Nanti saya tunjukkan gambarnya, ya, solusinya ya, dalam bentuk gambarnya. Sudah buat. Nah, kita tes ya. Saya ambil ya. Untuk N sama dengan 4 ya, misalnya. Ya. Berarti saya dapatkan apa? 4 sama dengan, N sama dengan 2. N sama dengan 2 berarti apa? 2 tambah L tambah 1. 2 minus L per 4 dikali 3 A2. Berarti di sini saya dapatkan berapa? L plus 3. Ini saya bisa tuliskan minus L min 2 per 4 kali 3 A2. Nah, A2 sendiri ini kan? Ya kan? Berarti A4 ini adalah minus
L plus 3, L minus 2 per 4 kali 3 dikali dengan minus L plus 1 per 2 kali 1, A0. Berarti saya bisa tuliskan ini menjadi, berarti apa? L plus 3, ya kan? Negatif ya. Kemudian L plus 1, ya, L minus 2 per 4 faktorial. Oke. Kemudian berikutnya. Kenapa? Hah? Oh ya, 0 ya. Kemudian kita masukkan untuk N sama dengan 4 misalnya. Berarti A6 berarti apa? L plus 5 minus L minus 4. Berarti ini adalah 6 kali 5. Nah, 4-nya itu kan, udah kan? Masukkan L plus 3, kemudian L plus 1, L minus 2 per 4 faktorial, 0. Berarti dari sini saya dapatkan, oke, minus L plus 5, L plus 3, L plus 1, L minus 2, L minus 4 per 6 faktorial, 0. Oke. Nah, ini kita akan dapatkan kombinasinya dari ini. Nah, itu N. Dari sini ya. Sehingga saya bisa nyatakan ini berarti. Saya hapus dulu ya. Mana udah mulai ini. Mulai terasa ya. Nah, sekarang kita dapatkan, saya bisa nyatakan persamaannya menjadi apa? A. Lihat di sini. Ini bilangan apa nih? Genap. Berarti saya bisa nyatakan kalau bilangan genap itu sebagai apa? Kalau di ini ya. Misalnya ini. 0, 2, 4, 6, 8. Ini sebagai apa? Ya, kelipatan 2. Berarti apa? A2, 2N. Itu sama dengan apa? Min 1 pangkat N kan? Karena kalau kita bisa lihat di sini ya, nilainya pangkatnya pangkat N. Kemudian berikutnya apa? Nilai masing-masing ini. Contohnya tadi. Berarti ini berapa nilai ini? 5 ini. Dibanding ini. Ini kan 2N kan? 5 berarti L plus 5 itu adalah kan 6 kan? 6 kurang 1 kan? Berarti apa? 5-nya apa? 6-nya sih 2N kan? 2N kurang 1. Berikutnya L plus 2N juga dikurang sampai ke sini. 3. Dan ini lanjut sampai dengan L plus 1. Ini kan sampai L plus 1 kan? Lanjut sampai L plus 1. Kemudian lanjut lagi L. Kita ambil polanya. L. Mulai dari L minus 2 sampai dengan apa? Yang terakhir ini. L minus 2N minus 2. Nah itu. Jadi dia berhentinya di L 2N minus 2. Kalau kan ini 4, kan 6 kan? 6 kurang 2, 4. Berhenti sampai di sana.
dibagi dengan apa? 6 itu berarti 2n faktorial. Dikali dengan 0. Nah, itu yang bagian yang genap. Tinggal masukkan, kalau masih kurang yakin masukkan lagi ke sini ya. Sama nggak hasilnya? Itu formulanya ya. Sama nggak hasilnya? Nah, sekarang kita ambil, sekarang belum selesai, fungsi ganjilnya belum. Ini yang bagian genap. Nah, kalau n-nya sama dengan 3, tadi udah saya hapus ya. Saya tulis ulang ya. Kalau n-nya sama dengan 3, itu dapatkan A5 itu adalah 3 plus L plus 1. Kamu cek di catatan ya. 3 minus L, berarti ini adalah 3 plus 2, 3 plus 1, sampai dengan A3. Berarti nanti saya bisa tuliskan ini sebagai L plus 4, L plus 2, L minus 1, L minus 3 per 5 faktorial 1. Ada nggak di sini? Biar cepat kita. Nah ini, ganjil genap. Ya, ini ribuan ganjil sama genapnya. Oke, tapi nggak terlalu detail sih. Saya tuliskan sini aja. A7 juga sama, kita lihat polanya A7. A7 adalah minus L plus 6, L plus 4, L plus 2, L minus 1, L minus 3, L minus 5 per 7 faktorial A1. Nah, dari sini kalau ini berarti apa? Ini 2n berarti apa? A 2n plus 1. Berarti ini adalah min 1 sama pangkat n. Kemudian ini berarti L plus 2n, L plus 2n minus 2. Ini sampai dengan L plus 2, kemudian L minus 1, L minus 3, ini sampai dengan L minus 2n minus 1 per, nah ini 7 deh nih ya, 5, 7 berarti apa? 2n plus 1 faktorial. Jadi itu solusinya. Berarti solusinya kita gabungkan, kita masukkan ke, balik lagi ke apa namanya? Ya, saya tunjukkan nanti, sudah buat ininya, grafiknya ya. Nanti kalian bisa coba. Bisa nyatakan ini berarti apa? Y-nya ini kan berarti Y yang ganjil sama Y yang genap. Bagian ganjil dan genap. Dan ini sendiri adalah sigma apa tadi? Saya anggap K ya. K sama dengan 0 sampai dengan T hingga AK X XK. Berarti nanti saya dapatkan ini berarti A0. Masukkan semua ya, konstantanya. Nanti berarti ini dalam X pangkat 2. Kemudian berikutnya A1, ini ada sigma ya. Sigma N sama dengan 0 sampai dengan T hingga. N sama dengan 0 sampai dengan T hingga. Ini juga masukkan nilainya semuanya. X pangkat 2N plus 1. Contohnya ya, untuk L sama dengan 4. Itu kita dapatkan, berarti Y sama dengan A0, 1 minus 10X kuadrat plus 35 per 3 X pangkat 4. Untuk L-nya 4. Dan N-nya sama dengan 0. Masukkan ya. Nilai. Karena bergantung L juga nilainya. Oke, kalian bisa cek di ini. Saya sudah bisa sudah gambarkan bentuknya. Jadi sorot ke sini aja.
Kameranya, salah. Oke. Ah, nih. Mana nih? Oke. Oke ya. Nah, jadi kan tadi kita masukkan, ini kalian bisa akses di ini ya, di website Sika. Saya taruh di situ. Jadi kalau misalnya saya ambil L-nya sama dengan 1, L-nya sama dengan 0, berarti dia apa? Mana persamaannya tadi? Persamaannya. Saya tuliskan ulang persamaannya dulu. Kalau L-nya sama dengan 0, maka polinomialnya itu adalah polinomialnya. 0. Saya tuliskan satu ini dulu ya. Satu polinomial dulu. Nah ini. Di A0 ini adalah 1 nih. 1 ditambah dengan di sini aja. A0 itu adalah sigma n sama dengan 0 sampai dengan hingga 1 pangkat n kemudian L plus 2n min 1 kemudian L 2n minus 3 ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita ambil dia n-nya, L-nya sama dengan 0, maka orde yang pertama muncul itu adalah di nilai ini, dia 1, berarti A0-nya 1. Nah, jadi ini polinomialnya ini 1. Nah, nanti mungkin habis lebaran saya jelaskan ya. 1. Kemudian kalau saya masukkan, ada nggak di sini saya tuliskan ya. Nah ini, jadi kan ini solusinya tadi polinomial ini, kemudian ini. Nah, berarti kalau misalnya saya masukkan nilainya L-nya 1, maka nilainya adalah L-nya 0, maaf, L-nya 0, maka nilainya adalah 1. Nah ini. Kemudian kalau misalkan saya tarik ya di sini, saya ambil L-nya 1, bentuknya adalah persamaan linear. Persamaan linear yang ada di sini. Persamaan linear yang kalau di solusi di buku kalian bisa cek, itu adalah bagian ini, X ini. Persamaan linear kan ini. Nah, kemudian kalau saya ambil L-nya sama dengan 3, saya tambahkan, itu berarti persamaannya apa? Kuadrat, bentuknya ini. Kalau L-nya 3, kalau L-nya 4, nah itu yang tadi, yang itu. X pangkat 4 kan? Bentuk yang warna apa nih? Ya, orange. Kalau L-nya sama dengan 5, berarti pangkatnya adalah berapa? Naik 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bentuknya, ini kalian bisa cek ya. Di bagian ini. Oke. Nanti kalian bisa coba ini, nanti kita coba turunkan yang ini ya. Bagian ini, tapi intinya di sini adalah solusinya ini ada 2. Ini fungsi yang genap, ini yang ganjil solusinya. Nah, nanti solusinya ini nyatakan dua bagian, polinomial Legendre sama associate-nya, tambahannya.
yang asosiasi dengannya. Kalian bisa coba, nanti saya akan buat beberapa simulasi di sini. Kalian bisa cek ya, contohnya misalnya simulasi partikel gas misalnya ya, saya buat misalnya ini ya. Nah, ini. Kan kalau ada gas, apa? Kita tambahkan. Kalau suhunya meningkat maka dia makin cepat ya. Kita cek ya. Cepat kan? Cepat. Kemudian kalau partikelnya makin banyak, makin cepat tunjukannya. Kita bisa cek. Itu saya ukur. Jadi volumenya makin kecil, maka dia akan apa namanya? Tumbukan ini terdistribusi terbatas ini geraknya tumbukan. Kayak ruangan ini, kalau misalnya kalian ruangan ini kita buat jadi 2x2 misalnya, 1x1 misalnya, itu udah sini tumbukan semua kan, panas semua. Suhunya dibuat 908 Kelvin lagi. Ya. Nah, itu nanti kalian bisa cek di bagian ini. Di website fisika ini saya taruh. Ini. Masukkan kuliah ini, masukkan ini. Kemudian kalau kalian belajar Python bisa kalian cek di sini. Bisa di sini ya, yang basic ya. Bisa cek di bagian ini. Oke. Nah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita akhiri. Ada? Kita nanti bisa coba ya. Coba dicari polinomial yang tadi, yang ini. Kalau gambarnya kan bisa nanti kan, kalau bentuknya X kuadrat apa gambar ya gambar kan sebenarnya gampang. Jadi kalau ini saya gambar pakai apa? Di apa namanya? Di website ya, di website. Bisa gambar. Di Python juga bisa kalian gambar ya. Nah, kalau apa namanya? Kita coba cek ya benar nggak itu. Kita coba cek. Nah ini kalau di Wikipedia ya. Nah ini kan bentuknya kan. Yang tadi yang saya turunkan itu kan. Bentuk ini ya. Sama nggak? Dari -1 sampai dengan 1. Makanya integralnya adalah dari -1 sampai dengan 1. Kita lihat ortogonalitasnya nanti. Nanti habis lebaran ya. Kita lihat bahwa dia ada ortogonalitasnya, nilainya, fungsi-fungsinya. Jadi batasnya dari -1 sampai 1, kita lihat. Maksudnya ortogonal ini adalah ketika n-nya tidak sama dengan m, misalnya kamu diintegralkan P1 sama P3, maka nilainya sama dengan 0. Gak perlu kamu integralkan lagi. Itu jawabannya 0. Coba aja kalau nggak percaya. Jadi misalkan ini. Mana tadi ya? Misalkan ini. Integral P0 sama 1. Dari -1 sampai 1 berapa nilainya? Berapa? Ya kan 0 tadi kan. Ini. Berapa? P0 kali P1 jadi sama dengan apa? Kok 0? X. X dong. Itu. X kan? Nah, berarti apa? Ini kan? Kemudian apa? Setelah itu. Integral gimana? Integral. Kalau bentuknya seperti itu. Integral. Disolve ke sini aja. Kameramennya kurang adaptif. Ngantuk. Jadi apa? Berarti dari -1 sampai 1 ya? Ini kan? Misalkan di sini ya. Ya kan? Berapa integralnya? Sama dengan 0. Gak perlu kamu integralkan. Baru kamu capek-capek ini tulis integral P0, P1, dx, 1 integral 1 x dx setengah x kuadrat 1 ya hasilnya juga 0. Gak perlu. Nah, jadi ingat konsep bahwa integral itu adalah menghitung luas di bawah kurva.
luasnya adalah, kita anggap aja ini sebagai minus A, ini adalah A. Jadi apa? A minus O. Begitu juga P0 dengan berapa? Pokoknya M sama N-nya beda. P0 dengan P2. P2 dengan P3. P3 dengan P4 dan seterusnya kombinasi yang lain. Itu nilainya sama dengan 0. Nah, berarti dia kalau 0 berarti fungsinya apa? Keduanya saling, kalau dalam konsep vektor saling ortogonal. Saling ortogonal. Jadi kalau misalnya, ya kan? Ini vektor A, vektor B. Nah, vektor A didotkan dengan vektor B, berapa nilainya? 0. Karena dia sudutnya 90. Ya kan? A dot B itu berarti kan besarnya A, besarnya B, cos diantara keduanya. Cosnya itu 90. Nah, itu berarti dia saling tegak lurus, ortogonal. Ya. Oke, itu ya materinya. Nanti kalian, mungkin tutorial ya nanti ya. Itu saja. Kita sekali lagi pertemuan ya sebelum UTS ya. Sebelum UTS nanti materinya sampai dengan bagian ini nanti, bagian persamaan ini. Persamaan berikutnya satu lagi, mungkin baru UTS. Ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah tadi. Kan udah habis waktunya.